kamu tahu nggak JKT48? Nah, kalau nggak tahu udah sana jangan temenan gitu. Apa yang salah dari anakku gitu? Apa mungkin Oke. anakku yang berbeda? Mungkin Sabrina menanggapinya seperti, ah mama nggak asik. Sempet berpikir malah apa anak saya yang aneh gitu. Mhm. Sempet kak aku berpikir kayak gitu. Mah capek ya? Nanti teteh bikinkan robot buat mama. Jadi kalau pas dia udah mulai curhat ya aku ikut riweuh kayak dia. Halo kalian di rumah, saya Amanda Marantika dari Algonova Indonesia. Saat ini kita akan bahas hal yang banyak sekali menjadi concern masyarakat Indonesia. Bagaimana sih cara mengubah anak yang pemalu menjadi percaya diri? Untuk para orang tua yang ingin melihat anaknya berkembang secara intelektual dan secara emosional, jangan lupa untuk mendaftarkan anak Anda melalui link yang ada di deskripsi berikut ini. Kelasnya gratis. Dan jangan lupa juga untuk mengikuti sesi ini sampai dengan akhir ya, karena kita akan ada giveaway yang sangat menarik. Informasi tersebut akan kita sampaikan di pertengahan podcast ini. Baik, jadi hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah salah satu orang tua dari siswa terbaik kami di Algonova Indonesia. Sudah bersama kami Mama dari Sabrina. Halo Mama, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Halo. Oke, Mama gimana nih tadi perjalanannya dari Kota Metro ke Bandar Lampung? Dari metro alhamdulillah dikasih lancar ya. Kalau dari metro ke Bandar Lampung mungkin memakan waktu 1 jam. Wow, 1 jam ya, oke. Iya. Thank you ya Mom ya sudah berkenan tadi ya hadir sampai dengan sini. Sama. Oke, jadi Mom sesuai dengan topik kita akan membahas mengenai pengalaman Mama ya. Gimana sih dari Sabrina awalnya di anaknya yang pemalu sampai dengan percaya diri gitu. Mungkin Mama ada sedikit cerita tentang Sabrina Mom? Oke, mungkin kita perkenalan dulu ya. Oke. Saya Mama Sabrina, saat ini Sabrina berusia 10 tahun. Untuk kepribadian Sabrina sendiri yang saya ketahui ya Kak, ya Miss, Sabrina itu anak yang percaya diri, lalu ceria gitu, terus dia tuh suka sama hal-hal baru, tantangan, seperti itu. Jadi kalau misalnya, apa namanya, fast learning ya bilangnya. Tapi di satu sisi dia itu juga, tertutup tertutup Oke. dan merasa seperti, kalau ada masalah gitu dia bisa menyelesaikan masalah dia sendiri. Yang saya pelajari sejauh ini dia tuh perasaannya terlalu lembut sehingga kalau untuk melibatkan orang tua kayaknya dia sungkan gitu. Jadi tertutupnya karena itu alasannya, karena aku nggak mau bikin mama repot, terus atau merepotkan seperti itu. Jadi memang tipe anaknya tuh pendiam dan maunya tuh, ngerasa bisa di-handle sendiri ya, Mom, ya? Betul. Oke, Sabrina join di Algonova dari usia berapa tahun nih, Mom? Sabrina itu join Februari tahun 2024 mungkin, dari kelas 2 mau naik ke kelas 3 dari kelas 3 mau naik ke kelas 4 kalau nggak salah. Oke, berarti sudah sekitar setahun nih, Setahun setengah ya? iya. Oke, setahun setengah. Oke, jadi dengan Sabrina yang tipenya tertutup ini apa nih yang jadi, kesulitan Mama dalam, melihat Sabrina bersosialisasi dengan teman-temannya? Mmm, yang menarik di sini kan Sabrina itu anaknya percaya diri, Mhm. terus, polos. Polos dia tuh nggak pernah mikir negatif. Jadi kalau misalnya gurunya ngasih challenge gitu misalnya, "Siapa yang bisa jawab ini?" Dia pasti ngacung. Mhm. Dia tuh percaya dirinya tinggi juga gitu, ngacung. Nah, "Siapa yang mau maju?" Ngacung gitu. Apa, "Jawab," ngacung gitu. Mhm. Jadi memang kalau orang dewasa menangkapnya itu hal positif ya, "Wah Iya. anaknya pemberani," gitu. Tapi mungkin tidak demikian bagi, salah satu temen-temennya gitu. Mungkin menganggapnya kayak, "Ini anak kenapa sih caper banget sih?" Mungkin seperti itu Kak, seperti itu Miss. Oke. Ini Miss, kayak gitu Miss. Oke, Iya. bahwa, di situasi tersebut Mam pernah nggak Sabrina tuh sampai di fase yang dikucilkan mungkin atau diabaikan sama teman-temannya? Nah menarik Kak, jadi, karena Sabrina itu kan, ya tadi ya bawaannya ceria, polos. Nah temennya itu mungkin menganggap dia sebagai ancaman kah atau apa, aku nggak paham juga gitu Mhm. ya. Ada satu kisah yang mungkin ini terjadinya hanya untuk Sabrina ya tanpa tanpa apa, punten tanpa membawa siapa pun ya, sekolah atau segala macam. Ini kebetulan aja mungkin terjadi di Sabrina. Jadi Sabrina itu,
pernah tuh waktu dia itu cerita ke saya sekitar beberapa tahun lalu tuh seperti ini, "Mama, aku nggak punya temen," gitu. Wah, Oh. kenapa? Padahal kan setahu aku dia ya itu tadi ya, ceria, apa, humble gitu. "Kok nggak punya temen, kenapa?" Iya, karena aku nggak tahu JKT48, katanya aku nggak boleh temenan. "Kamu tahu nggak JKT48?" Ya. "Kalau nggak tahu udah sana jangan temenan," gitu. "Oh gitu, ya sudah." Terus aku ajak ngobrol, "Nah JKT itu ini bla 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 bla." Mau denger lagunya, misalnya tak play gitu lagunya apa segala macam. "Main misalnya sama si A aja," misal kata aku gitu. Mhm mhm. Terus aku lihat besokannya dia main sama A. Nanti nggak lama besoknya, "Mama, si A nggak mau lagi temenan sama aku." Loh, kenapa? Gitu. Ternyata baru tahu belakangan ini, ya itu temen-temennya yang kalau nemenin Sabrina di dihasut lah apa gimana, pokoknya dianu apa gimana aku kurang paham, intinya kayak jangan temenin Sabrina. Nah, di situ Oh. mungkin gongnya, aku juga nggak bisa bilang mungkin anak aku perfect 100% juga tidak ya. Sama-sama belajar, anakku pun mungkin masih belajar bersosialisasi dan dia pun mungkin temennya pun ya sama, masih belajar lah namanya anak-anak ya. Mhm. Yang terjadi seperti itu, Kak. Oke. Heeh. Jadi, reaksi Mama apa waktu pas dengar cerita Sabrina? "Mama aku si A udah nggak mau lagi temenan sama aku. Mhm. Mama aku nggak punya teman sekolah." Reaksi Mama gimana saat Iya. itu? Pasti sebagai orang tua hancur ya hatinya. Oh betul, waktu itu kayak bener, Kak. Jadi kayak aku tuh langsung mikirnya, apa yang salah dari anakku gitu? Apa Oke. mungkin anakku yang berbeda? Apa mungkin anakku yang gimana? Jadi lebih ke mempertanyakan ya, Kak. Padahal kalau dari lihat secara langsung gini mah kan orang-orang mungkin Kakak juga udah lihat Sabrina langsung, Mhm. "Ih anaknya seru ya," misalnya, "pemberani, lucu." Ya seperti itu yang aku tahu, tapi kan yang di sekolah aku nggak tahu dia seperti apa kan, seperti itu. Jadi yang aku bisa bilang ke dia selama ini paling kayak, "Sabar." 2 tahun lalu ya, Mhm. "Sabar Teh, sabar nggak apa-apa, udah main sama yang lain aja," gitu, "nggak apa-apa main sama yang lain aja," gitu. Aku selalu ngomong, "Sabar sabar sabar sabar," ternyata itu juga nggak bisa dibilang bener ternyata. Mhm. Oke, jadi memang saat itu lebih ke dukungan positif yang dikasih ke Mama ya buat Mhm. Sabrina. Coba main sama siapa dulu gitu, apa sih, ternyata Mhm. ternyata bukan jawaban yang benar juga ternyata, Kak. Mhm. Berarti Mama tuh tahu cerita tersebut dari Sabrina langsung, setelah Nah, 2 tahun? ini yang lucunya, Kak. Jadi, saya tahunya itu malah baru tahun ini, bulan Februari, bukan bukan waktu pas bulan puasa. Saya baru tahu belakangan saat, anak saya punya ya pokoknya belakangan lah saya baru tahu, singkat cerita, adiknya malah yang cerita. Maaf Adiknya? kalau adiknya tuh Oke. cuma berbeda 2 tahun ya, sama Sabrina. Jadi, mungkin kayak temen kalau mau tidur mungkin sering curhat atau Mhm. bagaimana. Nah, karena selama ini respon saya, "Sabar Teh, sabar, nggak apa-apa main lagi aja sama yang lain," kayak Mhm. gitu-gitu, mungkin Sabrina menanggapinya seperti, "Ah Mama nggak asik." Mama nggak Padahal habis asik lagi nih, ajak ya. Ebro nih, gitu Iya. kayaknya. Sehingga mungkin itu juga yang membuat Sabrina yang tertutup itu tadi aku bilang. Mhm. Dan ceritanya ke adiknya. Jadi pas Oke. adiknya sebar dari adiknya, cuma beda 2 grade dari dia, Iya. dari satu sekolah kan. Oh, I see, ya. Iya. Jadi pas aku tanya ke adiknya, ternyata gong, Mhm. diceritakanlah semuanya, "Teteh tuh gini-gini Mah, diginiin, gitu." Di situ aku baru tahu, oh ini tuh pertanyaan aku 2 tahun ke belakang gitu. Ternyata Sabrina tuh kesulitan di sosial tuh memang ada wali kelasnya pernah waktu pas kelas 3 apa kelas 3 kalau nggak salah, pernah memang menghubungi saya semacam kayak, "Bun, Sabrina tantrum di kelas." Nah, Oke. itu tuh awal mula juga saya berpikir kayak, apa Sabrina nggak cocok sama temen-temennya, kok bisa tantrum? Apa mungkin sempet berpikir malah, apa anak saya yang aneh gitu. Mhm. Sempet, Kak, aku berpikir kayak gitu. Belakangan ya baru terjawab 2 tahun kemudian, oh iya siapa yang nggak tantrum kalau dikucilkan mah atuh dah aku juga pasti, apa ya, pas orang jangan kan anak kecil gitu yang belum bisa meregulasi emosi. Orang dewasa aja kalau dikucilkan mah udah pasti ini ya, Iya iya pasti iya sedih, iya. tertekan gitu. Ya mungkin yang bisa dia lakukan saat itu di kelas ya teriak, tantrum, kayak gitu. Oh, sempat ya, Mama, ya, berarti Iya. di fase yang dia meluapkan emosinya? Iya, orang taunya, "Wah Sabrina aneh nih," misalnya tantrum gitu segala macem.
Oke, ini menarik ceritanya. Justru malah adiknya yang cerita yang terbuka ke mama. Lalu saat itu, mama ke Sabrina gimana, Mom? Nah, waktu flashback ke 1 tahun setengah lalu, muncul hasil tes IQ dia, Kak, muncul hasil tes IQ dia, ternyata IQ-nya alhamdulillah 140. Oke. Nah, dari baca ya Bagus dampaknya ya. orang tua ya kita kan selalu maksudnya, mengumpulkan informasi apa aja lah yang kita bisa dapat ya. Iya iya. IQ dia lumayan nih tinggi gitu ya. Oh dia lumayan tinggi. Lalu, dari segi linguistik dia tuh suka ngomong bahasa Inggris, Kak. Oke. Dia tuh suka banget ngomong bahasa Inggris meskipun mungkin di rumah juga sebenarnya saya nggak jago bahasa Inggris gitu, tapi dia senang ngomong bahasa Inggris. Satu itu, IQ-nya lumayan bagus, lalu, dia suka ngomong bahasa Inggris dan dia tidak punya teman. Dari situ saya berpikir, mungkin dia nggak cocok teman-temannya. Awalnya Kak, dari Iya. tahun 1,5 tahun lalu aku berpikir seperti itu. Mungkin dia nggak cocok sama teman-teman yang mungkin dia ngomong udah segini gitu, temennya nangkepnya baru segini, mungkin nggak ya cocok. Awalnya Iya. aku berpikir seperti itu. Oh sepertinya aku harus cari tempat di mana dia bisa sama, sefrekuensi sama dia, gitu Kak. Nah misalnya nih, saya kumpulkan lagi informasi, misalnya saya lagi beres-beres gitu ya di rumah. Perbedaan anak ke satu dan anak kedua. Anak ke satu yang Sabrina itu dia ngomongnya gini, "Mah, capek ya? Nanti Teteh bikinkan robot buat Mama." Itu anak pertama. Anak Oke. yang kedua lain, dia ngomong gini, "Mah, ada yang bisa aku bantu?" Gitu, Lebih unik melihat kan? ya yang kedua. Heeh. Nah, dari konfirmasi yang aku kumpulin poin-poin tadi, oh mungkin ke teknologi nih anak Iya. cenderungnya. Terus aku tanya juga kan, "Cita-cita Teteh apa?" "Aku mau jadi ilmuwan, scientist." Oke. Saat orang lain di kelas itu tuh kan di kelas tuh ada banner ya, Iya. kepala sekolah teh, "Saya cita-cita ini." Dia sendiri yang berbeda, scientist gitu. Terus lucu. Jadi setelah aku pikirkan, "Oh coba deh aku cari, tempat di mana dia mungkin sefrekuensi biar dia punya temen." Carilah trial kelas pemrograman online, karena kan waktu itu saya juga Oke. di metro jauh ya. Iya iya. Beda kalau di kota-kota besar mungkin saya bisa tinggal dateng gitu. Dapatlah trial kelas di beberapa platform, tapi cocoknya alhamdulillah ke Algonova. Oke, jadi memang berjodohnya di Algonova dan sudah bergabung di Algonova berapa lama, Mom? 1 tahun setengah. 1 tahun setengah ya. Oke, dari, kejadian yang Sabrina nggak punya teman, dikucilkan, kemudian tipenya tertutup, sampai pada akhirnya tantrum di sekolah, ada dampaknya di prestasi Sabrina nggak, Mom? Jelas. Jadi waktu pas dia merasa didiskreditkan, dia pasti kan merasanya dia nothing. Saya bukan siapa-siapa, aku nggak punya apa-apa, aku nggak punya temen, aku nggak didengarkan, aku nggak ditemani gitu kan, pasti. Nah, cuman kalau dari akademik ya biasalah ya, maksudnya nilainya masih tergolong bagus gitu. Nah, pas dilihat IQ-nya yang aku pikir, oh berarti anaknya juga nggak bodoh-bodoh banget ya, maksudnya bagus lah gitu. Pas dilesin Algonova gitu, dan alhamdulillah dia, beberapa kali juara nasional bahkan internasional, ya jelas ada dampaknya, Kak. Dari situ temen-temennya yang awalnya mungkin meremehkan, ada yang dulu kayak Mengucilkan, aneh gitu, iya. "Sabrina aneh apa gimana?" Bukan aneh, Sabrina cuma belum menemukan tempat di mana dia bisa diterima dan bersinar. Saat sekarang udah seperti ini ya jelas temen-temennya siapa yang nggak mau main sama Sabrina kan, jadinya kayak, "Sob, ini gimana? Sob, itu gimana? Sob, kok kamu bisa gini ya?" Alhamdulillah temen-temennya sekarang banyak. Oke, dari cerita Sabrina tadi banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil, untuk fans yang ada di rumah. Jadi, dengan anak kita bisa lebih terbuka lagi ya Mams ya. Sabrina memang tipe anak yang tertutup, nggak mau membebankan orang tua dengan masalah pribadinya dia, dan tipe anak yang mungkin teman-temannya nggak sefrekuensi nih sama Sabrina dan dapat, treatment-treatment yang kurang menyenangkan mungkin dari Sabrinanya, tapi dia tetap optimis dan dari orang tua juga memberikan dukungan yang positif, tentunya seperti itu. Oke, saat ini kita sudah memasuki ke tahap yang paling ditunggu-tunggu yaitu giveaway. Bagi parents yang memiliki cerita serupa atau mirip ya dengan Mama Renita, dengan Sabrina, boleh banget dituliskan di kolom komentar dan berikan juga
Tipsnya seperti apa nih? Apa nih yang menurut kalian paling membantu dalam proses tersebut? Nantinya untuk cerita dengan like terbanyak itu akan mendapatkan fase eksklusif dari Algonova. Giveaway ini kita tunggu sampai dengan tanggal 31 Agustus seperti itu. Mama luar biasa sekali ya sebagai orang tua dengan situasi tersebut masih tetap bisa support dan melangkah bareng dengan Sabrina itu luar biasa sekali. Tapi gini Mams, dengan berbagai tantangan ya bisa dibilang Sabrina banyak sekali ujiannya gitu dengan teman-temannya. Apa sih yang pada akhirnya membuat Mams mendaftarkan Sabrina nih? Ketemu Algonova nih gimana mungkin bisa diceritakan? Pasti perjalanannya nggak singkat ya? Nah, itu tadi kan setelah saya pelajari yang kumpul-kumpulan poin tadi ya, dari anak saya yang tadi ya, hasil IQ-nya keluar, terus suka ke teknologi, terus tidak memiliki teman. Akhirnya saya tuh berpikir, terus cita-citanya saintis gitu kan. Akhirnya saya berpikir, cari tempat yang mungkin satu frekuensi sama dia. Terus dia tuh kan suka bahasa Inggris. Ya, Kak, jadi ngobrolnya tuh memang suka ngomong bahasa Inggris. Kalau di sekolah tuh malah maaf mungkin ini kejadiannya ke Sabrina aja ya, malah kayak, "So English kamu," gitu. "Apa sih kamu, so English kamu?" Jadi kayak aneh ya kan anak aku. Makanya aku coba cari les pemrograman yang kira-kira bisa mencakup semua aspek yang aku butuhkan tadi, yang dasar tadi. Aku coba cari bener-bener dengan kesadaran penuh les pemrograman gitu. Searchingnya dari kopi Yaman ya? Betul, buat anak-anak dan muncul beberapa platform ya saya try kelas di beberapa platform. Dan kenapa maksudnya, Algonova gitu ya, akhirnya jatuhnya ke Algonova. Karena yang saya baca waktu itu kan saya ikut trial kelas ya mendampingi Sabrina, langsung samping Sabrina. Saya lihat itu Algonova itu ada cabangnya di 100 negara. Jadi kan saya berpikirnya kayak, wah, bisa memfasilitasi ke kesenangan Sabrina untuk ngomong bahasa Inggris, bisa berteman dengan seluruh siswa Algonova seluruh dunia istilahnya gitu. Lalu Saya sudah global ya? komunitasnya global. Lalu, katanya waktu itu kan, katanya Algo tuh punya ini loh, punya platform yang bisa bisa submit project ya, di mana yang bisa dikomentarin oleh sesama student dari berbagai negara. Itu tuh yang poin-poin yang benar-benar langsung ini nih yang aku cari gitu. Karena ada community-nya. Iya, betul. Jadi kayak, aku udah langsung nggak pikir panjang, beres trial kelas itu ya udah langsung payment. Langsung. Tapi berapa banyak platform yang diikutin Mams? Waktu itu mungkin sekitar 2 apa 3 gitu. Dan yang dampingin Mams langsung atau Iya. sama dadnya juga? Sama adek, sama Sabrinanya juga. Enggak, papanya ikut nggak? Oh, papanya tidak. Enggak, jadi memang Jama yang memilihkan dan pas milih itu ya? Babanya bagian transfer. Memang support system tetap dari Ayah ya. dari babanya. Yang langkah yang saya ambil juga pasti itu udah hasil diskusi sama suami ya. Yang misalnya anak kita tuh begini begitu dan begini dan begitu gitu. Terus ya udah gitu. Jadi ya ayo lanjut, dapat Algonova yang bayar. Jadi memang tipe orang tua yang support anaknya Mams ya. Insyaallah. Mencoba melihat peluang anak itu ada di mana potensinya. Kemudian dicoba, difasilitasi, anaknya suka, disupport. Itu yang penting sih. Oke, tapi menurut Mom sendiri selain dari community tadi itu ada lagi nggak hal yang bikin berkesan Sabrina di Algonova? Nah, betul. Jadi pertama itu mungkin yang saya rasakan ya ini mah, yang bener-bener saya rasakan, perlakuan teacher yang memang di daerah gitu kayak kami di Lampung, maksudnya di metro, dengan teacher-teacher yang memang mungkin kota-kota besar ya. Jadi mulai dari tata bahasa, memperlakukan anak itu memang berbeda. Jadi emang bagi saya teacher Algonova tuh keren gitu. Wah, ini nih yang memang cocok sama saya, maksudnya ini yang saya cari memang teacher-teacher seperti ini kan memang teacher Algonova alhamdulillah aku udah nyobain hampir mungkin lebih dari 5 teacher itu rata-rata semua sama. Sama-sama menyenangkan, sama-sama mendengarkan apa keluh kesah
student-nya dan dan bikin happy anaknya gitu. Jadi ya cocok aja gitu Cocok sama ya. Algonova. Oke, tapi proses bertemannya dengan teman-teman online nih, Mom, Mmm. gimana teman-teman di Algonova ini, Mom? Nah, menarik kalau kan banyak juga ya teman-teman saya yang akhirnya nanya-nanya ya tentang Algonova ke saya. Iya. "Sabrina ngambil private atau grup?" Gitu. Oh, iya. Aku grup gitu, "Ah, aku nggak mau grup, aku maunya private biar lebih, Fokus ya. fokus." Iya. Kalau saya alasannya lain gitu, Iya. kenapa grup, ya karena itu tadi sesuai kebutuhan ya, sesuai kebutuhan. Aku justru memang mencari teman untuk anak saya gitu. Ya alhamdulillah dapetnya yang sama-sama saat Sabrina ngomong bahasa Inggris tidak di-judgement, ya kan? Betul. Ternyata di kelasnya ya ada yang campur-campur bahasa Inggris yang malah cocok gitu Iya. karena ya ya gitu-gitu. Terus misalnya punya ide inovasi apa, "Aku mau bikin begini begitu," tidak ada yang menjatuhkan, ya kan? Iya, iya. Saling Jadi support, proses adaptasinya cepat ya, Mas? sangat. Bahkan Sabrina itu bisa dibilang dulu kan les Scratch ya. Scratch itu hari Kamis, tiap hari Rabu malam dia pasti udah happy banget. Oh, Jadi nungguin? nungguin banget seminggu sekali hari Kamis. Asik besok Scratch, asik besok Algonova. Oke. Jadi memang, dari proses adaptasinya itu di pertemuan keberapa, Mas? Atau dari pertemuan Aja dari pertama dia memang kan basic-nya juga emang anaknya asik sebenarnya, Kak. Jadi emang nggak menemukan masalah dalam sosial, khususnya di Algonova Iya, ya. di Algonquin. Mungkin yang agak lain kan mungkin di sekolah, karena sekolah itu kan berbagai macam individu dari berbagai macam latar belakang ya, gitu. Mhm. Di Algonova malah smooth aja alhamdulillah sampai sekarang malah dia punya satu grup khusus teman-teman Algonova dia. Yang mencetuskan memang dari siswa? Aku nggak paham, intinya pokoknya aku lihat di HP-nya dia udah ada grup aja, Algonos gitu. Ada berapa ada berapa student di situ gitu, bestie-bestie dia gitu. Bestie-bestie ya, oke. Jadi malah jadi pembuka ya, Kak, ya, buat Mhm. Sabrina belajar Betul. bersosialisasi. Oke, selain itu ada kegiatan tambahan lagi nggak yang Mama berikan nih buat Sabrina, di proses, sosialisasi? Pasti tetep aku dampingi ya, tetep saya dampingi, tetep diawasi, tetep didengarkan gitu. Ya itu aja sih yang bisa dilakukan sebagai orang tua. Oke, jadi biar Sabrina lebih terbuka tuh lebih ke pendampingan, Iya. lebih ke didengarkan. Nah, kalau dulu kan bedanya kayak saya, kalau dia curhat saya cuma ngomong, "Sabar, Sabar. sabar, udah main sama yang lain, sabar, sabar." Ternyata malah bikin anak saya, ya ini khususnya ke Sabrina ya, tidak bisa digeneralisir ke anak yang lain, mungkin yang lain mungkin akan berbeda saat disebut sabar mungkin akan sabar beneran apa gimana. Kenanya di Sabrina saat dibilang sabar itu dia mungkin menganggapnya, "Ah, mama saya nggak seru nih. Ah, mama saya nggak tahu nih apa yang aku pengen," gitu kayaknya. Jadi dia tuh malah lebih curhatnya ke adiknya kan yang tadi Iya. itu. Setelah tahu dari adiknya, saya juga bebenah akhirnya, saya bebenah, gimana sih jadi orang tua yang nyaman bagi Sabrina. Jadi sekarang saya memperlakukan Sabrina itu sebagai teman. Sebagai 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 teman. teman ya. Jadi kalau pas dia udah mulai curhat, ya aku ikut riweuh kayak dia, gitu. Misalnya, "Kenapa Manyun?" Pulang sekolah, nah, aku, "Oh, masa gitu? Oh ya," ikut heboh gitu, gitu. Aku tanggepin gitu. Iya, dengan kita terbuka sama iya, lebih terbuka lagi Jangan ya. sabar-sabar mulu saya teh, "Lawan!" Kayak gitu, "Lawan aja lawan!" Gitu. "Oh, nggak dilawan, aku kan anak baik," nah gitu. Tapi padahal ya aku juga sebenarnya di hati ya tidak membenci teman-temannya satu pun, tidak sama sekali. Karena ya kita kan dewasa ya, udah dewasa, udah tua, eee, sadar gitu tuh semua bentuk proses ya. Temennya mungkin ya masih berproses, Sabrina pun kan masih berproses juga gitu. Iya. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang bener sih menurutku. Ya itu memang perjalanan yang harus Sabrina rasakan aja gitu. Berarti selama, belajar di Algonova ini kan Mhm. dari segi sosialisasinya sudah lebih meningkat lagi ya, Mabs, ya? Ada lagi nggak hal lain selain dari komunikasi, sosialisasi, hal apa nih yang meningkat lainnya? Misal mungkin, kepercayaan dirinya Sabrina tuh seperti apa? Kemudian dari segi kerja sama tim ya karena tadi di grup ya, Mam, ya, itu seperti apa? Ada nggak perkembangan yang beda nih yang Mama lihat? Mhm. Nah, untuk perkembangan sendiri yang saya rasakan itu setelah join Algonova, dia kan pikirannya jadi lebih terstruktur ya, terus lebih kayak ya sebenarnya cocok aja sih sama jiwanya. Jadi kayak dia kan emang tipikalnya thinker ya, thinking gitu, suka Thinking, mikir gitu.
Ya cocok. Jadi kalau pas dikasih project, aku mau bikin ini begitu 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 begitu. Jadi kan analytical thinking-nya dapet, imajinasinya dapet, terus dia juga suka ngegambarnya dapet. Saat nge-scratch itu kan dia bikin suka-suka dia ya, bisa mengekspresikan maunya dia. Terus nyate alhamdulillahnya dia kan dapet juara dan bla bla bla. Akhirnya ya dia bisa diterima juga oleh lingkungan. Kan maksudnya setelah dapat juara itu kan satu sekolah dia tahu ya, kadang kan suka dibikin flyer. Iya. Ya itu kan menarik menarik juga kan untuk Iya. teman-temannya something new kan kayak, "Kamu tuh bisa apa sih, Sab? Kemarin kamu juara apa sih, Sab?" Dan dari situ kan memulai pertemanan baru, lingkungan baru. Ke Sabrina otomatis percaya dirinya jadi meningkat. Terus ya naik loh semua aspek skill di dia naik, meningkat terus. Apalagi aku juga punya pengalaman waktu itu teh kebetulan jadi finalis lomba Scratch nasional dan diajukan ke Algonova langsung dan mendapatkan pendampingan dari Algonova untuk final. Untuk final. Waktu itu tinggal presentasi kalau nggak salah. Dan Sabrina tuh diajarkan cara presentasi yang baik sama tutor Algonova sama tutor Galang waktu itu. Iya, Jadi diajarin Mister Galang ya kayak Sabrina openingnya begini, Sabrina kalau ditanya juri begini, ya itu kan maksudnya alhamdulillah dapat juga kayak skill dia berbicara, skill dia presentasi, percaya diri, apalagi setelah tiba-tiba alhamdulillah juara, tambah lagi percaya dirinya. Yang asalnya mungkin dia berpikir I'm nothing, aku dikucilkan, aku nggak punya teman, cuman dia mungkin cuma tantrum bisa teriak. Akhirnya kan jadi nggak seperti itu sekarang kan, gitu. Oke, jadi, buat Tanis yang di rumah, bagaimanapun anak kita harus tetap support ya. Jadi kita kenali apa yang jadi masalah dari anak kita. Kita harus paham kebutuhan mereka tuh apa dan kita support. Tadi dari cerita Mama Ranita, memberikan inspirasi sekali bahwa Sabrina ini tidak seburuk itu. Sabrina ini anak yang spesial, punya, potensi dan di situ, Mama Renta coba mencari, fasilitas yang cocok sama Sabrina, mencoba mengembangkan, mencarikan sekolah pemrograman yang sesuai sama minatnya Sabrina, mau jadi saintis ya Mam ya tadi ya. Dan, hal tersebut itu justru malah pembuka Sabrina bisa bersosialisasi, bisa punya teman, kemudian dari segi komunikasinya meningkat, dari segi pola pikirnya lebih sistematis, lebih terstruktur, bahkan sampai dengan, bisa mencapai prestasi yang luar biasa, jadi juara, seperti itu. Dapat pendampingan dan, mmm, perubahan itu, memang berproses dan, buat mama, buat parents yang ada di rumah, kalau melihat anaknya, memiliki potensi, segera fasilitasi potensi anaknya. Seperti cerita Mama Radita yang sangat menginspirasi sekali. Oke, jadi memang, ini ya, Mam, ya, apa namanya, pelajaran yang sangat berharga sekali ya untuk, Mama Radita, buat saya sendiri khususnya juga ini pelajaran yang berharga sekali gitu. Kalau dari Mama, mengikuti proses Sabrina mungkin yang baru tahu setelah 2 tahun itu, pelajaran terbesar yang bisa Mama petik apa nih? Pelajaran terbesar setiap hari belajar sih. Jadi kalau mungkin disuruh memutar waktu, ya saya akan tetap pilih proses yang kemarin itu, tetap gitu. Karena kan itu maksudnya, tetap apa ya, proses pendewasaan untuk Sabrina juga. Lika-likunya akan tetap saya nikmati gitu. Misalnya kayak misteri-misteri puzzle kayak puzzle kan, kayak harus kita pecahkan yang terjawab beberapa tahun kemudian kan. Ya pelajaran terbesar ya intinya mah selalu dampingi anak, dengarkan anak gitu dan ya saat anak lahir otomatis hidup kita juga mulai baru lagi gitu, sama-sama belajar lagi gitu. Saya belajar sebagai orang tua, dia belajar sebagai anak, seperti itu. Pelajaran terbesar ya itu, nggak pernah berhenti belajar. Gak pernah berhenti belajar ya, jadi setiap harinya tuh lebih pasti, lebih perhatian baru. Iya. Dan lebih ini gak sih Mam, lebih memperhatikan, sekecil apapun perubahan. Iya, bener. Apalagi ya Allah, gen gen A ini ya, gen A ya. Yang saya rasain ya, kita sama-sama pakai platform WA, TikTok masih sama ya. Tapi cara penggunaannya beda loh, Kak. Anak Gen A itu, maksudnya anak gen milenial ya, kayak aku ya, milenial ya.
kita update status di WA kan, WA, IG tuh status ya, dan semua orang bisa komen. Misalnya teh, "Ah, kenapa begini ya, kenapa begitu?" Dan kita terbiasa nge-counter ya, "Oh ya biarin aja begini, begitu," gitu. Tapi Gen A itu sekarang kelihatan postingannya nol, statusnya sepi, tapi aktif di mana? Di mana? Di channel. Oh, di channel, di tweet. Tweet kan beda ya? Tweet mah di platform X ya? X ya? Ini WA. WA tuh ada channel. Oke. Kakak tahu nggak? Ah, iya ya, sempet channel kan kalau bagi kita itu untuk share informasi ya, kayak misalnya PPDB sekolah mana kan kita follow channel gitu ya, beasiswa ini apa gitu ya, yang gitu-gitu. Anak zaman sekarang punya channelnya sendiri, di mana dia tuh bisa mengekspresikan apa yang ada di pikiran dia tanpa dikomentarin orang-orang. Dan saat ya ini pengalaman saya ya, saat menemukan satu channel temennya Sabrina misalnya, gitu, dia akan nge-link ke channel yang lain-lainnya, selalu circle dia, satu gaya. Ada rekomendasinya ya? Iya langsung kayak misalnya dia habis nge-retweet si Anu, aku cek channelnya dan dari beberapa orang tua yang saya kasih tahu, yang beritahu, rata-rata kaget. Ternyata di channel itu anak bebas ngomong apapun. Bahasanya nggak terfilter. Apa aja lah, pokoknya pasti bakal ngeri lah, merinding gitu. Iya. Jadi perbedaan Gen A dan ya itu. Iya. Jadi memang kontrolnya perlu banget ya? Banget. Dan rata-rata gen milenial seperti saya nggak tahu kalau anaknya tuh ternyata aktifnya di channel. Bahkan anak-anak sekarang tuh berani kan nge-hide dari orang tua. Orang tua kita tahu di-hide sama anaknya. Iya, betul. Di situ aku ya menjadi tantangan tersendiri kan. Oh iya, berarti tetap aku harus banyak belajar meskipun sama-sama pakai WA tapi kita di dimensi yang berbeda. Saat misalnya dia dapat hate speech, ya udah di-kick misalnya teh orang yang di channelnya di-kick. Seperti itu. Wow, kontrol orang tua nih sangat penting banget dan diperlukan buat pengawasan anaknya ya. Jangan sampai anaknya lebih pinter ya. Memang anak tuh pasti akan lebih pandai gitu, tapi jangan sampai orang tua tidak bisa mengimbanginya ya. Betul. Oke, tapi dari kisah inspiratifnya Sabrina nih Mams, tadi kita sudah bercerita panjang sekali. Itu ada nggak pesan untuk orang tua di rumah mungkin? Ya harus upgrade ilmu terus lah kayaknya. Ikutin perkembangan zaman anaknya. Meskipun saya rasa sulit ya, misalnya anak main di platform online gitu ya. Kan kita punya kesibukan sih, nggak bisa ikutan main. Minimal pokoknya setiap tidur diajak ngobrol deh. Ngajak ngobrol, ajak curhat, pokoknya mah sharing time-nya sebelum tidur sambil pelukan. Kayak ada pillow talk, kayak gimana hari ini, terus kita sematkan pesan-pesan. Karena pada dasarnya sebagai orang tua, ya saya tahu lelah gitu. Nah, baru nasehatin belum kering nih 1 menit udah dilakukan gitu. Dan itu tuh menjemukan ya bagi orang ya. Baru cuma ngomong gitu, udah dilakuin. Tapi balik lagi ke kata-kata suami saya gitu ya, jangan lelah mengingatkan, jangan lelah mendoakan. Ya itulah tugas orang tua gitu. Iya. Ada kata orang tua itu adalah madrasah Ya buat betul. anak ya. Itu suami saya bilang jadi kayak, Neng capek, tahu, tapi ya itu pahala Neng. Sok ingetin lagi, jangan kapok, ingetin lagi, besok inget lagi, dilanggar ingetin lagi gitu. Jadi sebagai orang tua mah intinya hatinya harus luas kayak samudra. Maafin lagi, ingetin lagi, ajak ngobrol lagi. Lama-lama pasti nyampe kok ke anak, ke hati anak gitu, insya Allah. Dan support ya Mama? Support pasti, support. Iya. Oke, jadi untuk orang tua yang di rumah yang ingin melihat anaknya nih berkembang, mungkin tadi ya secara emosionalnya, secara intelektualnya, itu kita bisa banget bentuk itu, kita bisa banget fasilitasi anak-anak kita, moms, dad, pahami kebutuhan mereka, fasilitasi mereka, lihat potensinya. Algonova menyediakan kelas gratis buat uji coba, jadi silakan untuk didaftarkan anak-anak Anda di kelas gratis Algonova buat melihat dulu potensinya seperti apa gitu. Dan tadi dari Mama Sabrina juga kita bisa lihat ya, sudah 1,5 tahun belajar di Algonova, masih lanjut lagi di program-program berikutnya, karena memang dampaknya sepositif itu ya Mam ya. Iya, sudah berapa program Mam?
Sabrina lulus scratch sudah lulus scratch 8 bulan, lanjut ke Roblox, udah lulus juga, udah graduate. Terus, lanjut ke Algonova Matematika, ini masih berlangsung, dan sekarang lanjut ke Python. Wow, luar biasa sekali. Jadi memang di Alganova kita punya, banyak sekali program, buat mom and dad di rumah, nggak spesifik di satu aja. Kita ada coding, kita ada desain, ada matematika, kemudian ada AI juga sudah berkembang, kemudian kita juga fasilitasi bahkan dari anak-anak 5 tahun. Ada, coding untuk anak-anak yang mulai dari 5 tahun, kita belajar digital literasi juga. Banyak sekali program yang mungkin cocok nih salah satunya buat, mom and dad di rumah. Jadi jangan ragu untuk daftarkan, anak Anda di, kelas gratisnya Algonova. Terima kasih ya untuk pemirsa di rumah, mudah-mudahan cerita dari Mama Renita bisa menginspirasi kita semua, bisa diambil pelajaran yang, berharganya seperti itu. Jadi memang setiap anak itu spesial, unik, punya ceritanya sendiri, jangan pernah batasi potensi anak kita, justru ayo kita buka potensi mereka, fasilitasi mereka dan, dukung sebagai orang tua ya Mam ya. Karena memang, anak-anak itu ibarat seperti kertas kosong, lembaran baru. Ya orang tua di situ yang punya peran untuk menulisnya. Seperti Mama Renita tadi memberikan dukungan, memberikan support, sabar teh, mulai dari sabar sampai dengan, "Ini nggak bisa nih," gitu. Ada action di situ. Kemudian ada yang dilakukan, justru bukan yang terpuruk dengan keadaan, tapi, "Oke, aku nggak bisa nih seperti ini." Mencoba, mencari solusinya dan pada akhirnya memang yang dituliskan orang tua, yang digambar orang tua di kertas anaknya itu yang terbaik buat anaknya gitu. Jadi, mom and dad terima kasih sudah mengikuti video ini sampai dengan akhir ya. Kita nanti jumpa di episode berikutnya seperti itu. Terima kasih. Dadah.